Saya sangat kesian, banyak orang mualaf yang masih ngontrak tidak terbayar. Ini kalau jadi saya tuh sengaja tidak membuat sekat ya dengan para mualaf. Beda dengan ustadz yang kalau ustadz ya saya wajar-wajarnya bikin sekat karena saya bukan ustadz. Jadi mereka itu dari mulai tidak punya beras, tidak punya jajan anaknya, ya ngomong saya. Terus antum kasih dok. Alhamdulillah kalau ada. Tadi aja mau berangkat, sempat ada yang WA, Pak, saya sakit perut, tidak kebeli obat. Itu dede yang ikut. Cianjur sangat dekat, mungkin puluhan kilometer, dengan Jakarta mungkin cuma 100-an kilometer yang menjadi pusat ekonomi negeri ini. Jadi lagi-lagi ini ada masalah ketimpangan sosial yang harus kita tangani sama-sama, dan itu baiknya memang tidak hanya lembaga dakwah ya, lembaga kemanusiaan dan sebagainya. Dan sebenarnya nggak harus lembaga muslim juga. Bisa aja kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial sekuler ya untuk membangun Ciranjang supaya menjadi lebih gemah ripah lojinawi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi berada di Villa Aceh di Ciawi, Bogor bersama Ustadz Agus from Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ada hal yang menarik dari kedatangan Ustadz Agus di sini, yaitu adalah membawa pesan-pesan tentang keadaan Kampung Ciranjang. Dia apa sih? Kelurahan ya? Itu Kecamatan Ciranjang, banyak desa di sana dan banyak mualaf di sana, dan juga ternyata ada juga mualaf yang balik lagi ke agamanya. Ternyata banyak juga mualaf yang masih makan daging babi, daging anjing dan sebagainya. Dan yang menariknya karena ternyata daging yang haram itu lebih murah, sekilo bisa cuma 40.000 dibandingin daging sapi yang udah 100.000. Ini menarik teman-teman, karena ternyata sebenarnya proses mualaf di sana udah lumayan bagus since 2005. Waktu itu ada seorang tokoh Haji siapa tadi Pak? Haji Cep Darmawan yang membantu banyak orang menjadi mualaf di sana, tapi ternyata pembinaannya yang kurang. Nah, ini yang menjadi concern dari komunitas ini. Kami sekarang malam ini berkumpul di sini untuk akan memulai melakukan pembinaan kepada mualaf-mualaf di sana. Halo, Ustadz Agus atau Kang Agus? Kang Agus, Kumaha damang. Ini kopimu dari tadi saya penasaran. Oh iya. Komunitas peduli mualaf. Mualaf. Tapi Kang Agus bukan mualaf. Bukan. Kalau mertua saya iya. Mertua yang mualaf. Ini hari kayak gini teman-teman, masih jarang mendapatkan orang yang kemana-mana pakai peci hitam, songkok hitam. Ya kan, banyak kan orang songkoknya putih, gitu kan? Atau nggak pakai songkok, nggak pakai peci, nggak pakai peci. Ini Kang Agus nih klasik banget nih ya, kalau kayak orang tahun 50-an 70-an masih pakai peci kemana. Kang Agus, ceritain apa sih masalah terbesar di Kampung Ciranjang ya terkait dengan mualaf tadi ya? Baik, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kenceng nggak? Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Agus Setiawan. Saya pengurus dari komunitas peduli mualaf yang kira-kira berdiri 2 tahun. 2 tahun ke belakang. Sebelumnya saya memang aktif di lembaga mualaf center Madinah, sudah resign dan ini mengadakan pembinaan melalui lembaga yang dibuat di sana, yaitu Kopimu, Komunitas Peduli Mualaf. Adapun permasalahan yang terjadi di Ciranjang tentang kemualafan, terutama yaitu masalah pembinaan dari 217 mualaf yang saat ini saya punya. Hanya 217 ya, dari di 4 desa itu. Di 4 desa itu ada 217 mualaf yang saya punya ya, yang datanya yang itu terakhir saya data di 2018. Sebenarnya 217 orang. Tetapi yang mengikuti pembinaan tidak lebih dari 60 orang. Dari 217 ya. Yang ikut pembinaan tidak lebih dari 60 orang. Apa pembinaannya itu apa kira? Ya, pembinaan misalkan diadakannya pembinaan akidah ya, misalkan dari bab taharah, cara-cara wudu itu yang mengikuti itu sekaligus mengikuti pembelajaran baca Al-Qur'an tidak lebih dari 60 orang, walaupun sebetulnya di sana bukan Kopimu saja. Ada juga di sana lembaga zakat seperti IJI, Inisiatif Zakat. Ada juga RZ, Rumah Zakat. Tetapi orangnya itu aja.
Yang ke kita itu, yang ke IJI itu, jadi kalau saya presentasikan mungkin 30% atau berapa persen ya yang itu. Nah ini kami sudah coba bujuk sebetulnya di tahun 2017 kita undang dengan santunan. Mereka kalau santunan datang, tapi ketika diajak untuk pembinaan itulah tidak mau. Hanya di kisaran 60 orang tadi. Nah di sini mungkin perlunya teman-teman lembaga dakwah yang di Bogor, di Jakarta atau di mana saja berada ikut membantu untuk pembinaan tersebut. Karena memang medan tempuh di Ciranjang itu ada juga yang sangat jauh di pelosok. Misalkan di Sisipan. Sisipan itu kalau dari Sisipan itu maksudnya di Desa Sindangsari. Nah, Desa Sindangsari kalau dari tempat saya dari sekitar komunitas itu kira-kira 4 km. Oh, jauh lah ya. Ya jauh. Dan di sana memang yang saya tahu belum ada pembinaan secara khusus untuk mualaf. Jadi, nah kami bermaksud untuk mengembangkan pembinaan itu sampai ke sana. Sampai saat ini baru sampai ke Jatinunggal. Iya. Jatinunggal kira-kira kalau dari tempat kami itu 2 km. Dan di sana ada 5 mualaf dan warga sekitar perkampungan Nasrani ada yang ikut 19 jadi 24 orang. Jadi di sana itu ini aneh kan, ini daerah Sunda kan, Iya, harusnya kan Muslim ya lebih banyak Iya, ya. Tapi emang dulu itu banyak banyak non Muslim di sana ya, sorry. Nasrani tepatnya ya. Iya. Jadi kalau menurut kisah dari orang tua di sana, ya memang dulunya itu Palalangon adalah satu kampung yang memang pertama kali diduduki oleh atau diberikan saat waktu itu penguasa, waktu itu bupati mungkin ya, atau apa namanya, kalau bupati zaman Belanda lah. Nah itu diberikan Palalangon itu untuk wilayah Kristen. Oh ini nama kita daerah ini Palalangon ya? Palalangon yang Palalangon. Yang akan kita datangi besok ya? Ya betul, nanti kita akan ngadain baksos juga di Palalangon. Oke, di sana sentralnya ya, bahwa daerah situ dulu banyak Nasrani ya. Ya. Dari zaman Belanda. Zaman Belanda itu, dan mulailah perpindahan penduduk dari Gunung Putri Bogor, Cikembar, Sukabumi. Jadi banyak itu orang Sukabumi, orang Gunung Putri yang masuk ke Palalangon, dan nanti tersebar di sana. Ada yang ke Jatinunggal, Rawaselang dan beberapa kampung lainnya, sehingga sampai saat ini banyak. Palalangon ya, Palalangon ya. Terkenanya kan gereja Palalangon yang tertua itu. Gereja yang tertua di sana namanya gereja Palalangon. Oke. Tapi yang lebih menariknya bahwa perkembangan pesatnya perkembangan orang Nasrani atau orang Kristen di sana itu di tahun 1953. Ini cerita dari salah satu cucu pendiri gereja di sana. Nah, jadi di tahun 1953 itu ada 66 warga Cikembar, Sukabumi yang dia itu bekerja di Tuan Anting namanya. Tuan Anting itu Belanda. Nah, kan Belanda setelah pasca kemerdekaan masih banyak kan waktu itu, ada yang pulang, ada yang tidak kan. Undernaming Namanya ya. Karena ada juga yang punya istri orang Sunda gitu kan. Nah, dari 66 orang itu Muslim itu. Bahkan kalau menurut cerita salah satu mualaf yang ikut di binaan kita waktu itu, bahwa bahkan haji bapaknya yang ada yang haji gitu kan bapaknya itu. Nah, dari 66 orang itu mereka murtad. Ya, artinya pindah agamanya dari Islam menjadi Kristen. Nah, di situ mulai berkembang yang 66 orang itu mendirikan gereja Krasulan Baru, Pusaka, GBI, apalagi Eliezer, pokoknya semua sampai sekarang sudah ada 15 sampai dengan 16 gereja. Cikal bakalnya dari 66 orang itu yang murtad. Nah setelah itu mungkin karena yang 66 itu kan punya keluarga, ada cucu, ada anaknya nikah lagi sama yang orang Muslim, ditariklah ke Kristen. Nah, tambah juga perpindahan penduduk dari mana. Nah itu mungkin dari perkembangan banyaknya itu dari tahun 1953. Asalnya cuma satu gerejanya Palalangon. Sekarang udah ada Advent juga ada. Bahkan kalau menurut cerita ini ada satu gereja yang kalau gereja yang lain misalkan ada GBI, Eliezer gitu kan, atau GPDI itu sinodal. Sinodal itu apa? Yang pusatnya gitu ya.
Dia induknya itu di Jakarta semua. Induk dari gereja-gereja yang ada di Indonesia itu induknya di Jakarta. Nah, ada yang tidak berinduk, tidak punya induk sama sekali, bahkan dia menjadi induk dari gereja yang namanya Kerasulan Pusaka. Oke. Pokoknya banyak lah ya alirannya ya. Banyak. Lah ya. Banyak. Oke, jadi problemsnya adalah sekarang sebenarnya karena udah mulai ya sejak 2005. Sebelumnya Kang Agus cerita sejak 2005 itu ada seorang tokoh masyarakat namanya Haji Cep Hernawan. Dia orang Sunda asli, orang sana asli ya. Cianjur. Orang Cianjur asli yang alhamdulillah di sana banyak memualafkan ya. Ya, karena waktu itu memang mualaf sudah ada. Mualaf sudah ada melalui tokoh di sana namanya Kiai Haji Arifin ya. Tidak sebanyak dari tahun 2000 ke sini. Karena waktu itu di tahun 2005 ada kejadian sebetulnya. Ada mualaf yang dianiaya, dibacok. Oh. Itu kejadian pertamanya. Jadi ada dua orang mualaf, dia seorang nelayan. Karena di sana kan ada danau. Seorang nelayan terus jadi aniaya sama 4 orang, satu keluarga, itu anaknya 3, bapaknya 1. Yang menganiaya orang Kristen. Oh. Laporlah kepada saya waktu itu, karena saya waktu itu masih bekerja di salah satu perusahaan garmen ya, dan menjadi staf HRD-nya, dan anak buah saya adalah mualaf. Ada mualaf, dan lapor saya langsung lapor ke Kang Cep bahwa ada mualaf yang dibacok. Kang Cep segera bawa ke rumah sakit yang terbaik. Terus nah setelah itu ya langsung diurus sama kepolisian kan, ditahan, dan waktu itu akhirnya yang membacoknya juga masuk Muslim lah, singkat ceritanya. Jadi karena waktu itu ngomong sama Pak Agus, saya mau masuk Muslim, kata saya nggak mau, saya mah soalnya situ pasti ada maunya, mau gitu. Enggak, Pak Agus ini serius. Nah, dibawa sama Pak Haji Cep itu ke Depag, disahadatin, dan alhamdulillah lah proses berjalan. Oke. Biasa. Setelah itu kemudian banyak orang tertarik. Nah, disitulah banyak. Jadi ternyata ada ini sebelum. Jadi seminggu setelah kejadian itu, saya dengan 10 truk antri waktu itu keliling gitu kan, hampir kelihatan serem lah. Padahal enggak apa-apa, cuman keliling menguatkan mereka bahwa kita tuh ada dengan mereka, kita saudara gitu, jangan takut gitu. Nah, dari situ banyaklah yang saya mau masuk Islam, itu melalui lembaga MUI atau melalui lembaga-lembaga di sana banyak, DKM juga banyak. Sampai sekarang juga alhamdulillah kami dengan konsorsium peduli mualaf ini kurang lebih udah 8 bulan ya, untuk mengadakan baksos, ada pengobatan gratis, dan alhamdulillah ada hasilnya. Sudah ada 1 orang warga Kristen yang menjadi Islam. Oke. Ya, jadi ya teman-teman, sebelum kita lanjut ini perlu diklarifikasi, ini adalah bukan konten radikalisasi atau intoleransi, intoleransi tepatnya, bukan konten intoleransi tepatnya. Tapi ini adalah mencoba memotret keadaan di sana, struktur ekonomi yang mungkin pastinya timpang di sana ya, dan pastinya ada pemahaman yang salah mengenai hubungan antar umat beragama di daerah Ciranjang itu. Kalau dari cerita Kang Agus ternyata terlihat tadi bahwa sebenarnya umat Muslim yang ada di sana juga tidak memaksakan ya. Tidak pernah memaksakan teman-teman yang non Muslim untuk convert to Muslim, tapi mereka teman-teman non Muslim itu melihat sendiri. Buktinya contohnya ketika ada non Muslim yang membacok sebuah keluarga itu tidak membalas, justru merangkul ya. Iya. Memang proses hukum tetap dilakukan wajar lah di mana-mana juga, tapi tetap dimaafkan, dan ternyata sifat kebaikan dari teman-teman Muslim itu menarik hati si non Muslim pembacok itu, and then he convert to Muslim. Jadi lagi-lagi proses convert di sana itu alami semua, nggak ada pemaksaan, nggak ada iming-imingi, sampai nggak ada mungkin saya bayar 15 juta supaya kamu convert tuh. Nggak ada kayak gitu bos gitu ya. Jadi ini cerita sebenarnya bagaimana, jadi wajar lah ya di sebuah masyarakat ada orang convert, ada orang berpindah budaya, berpindah agama, itu sesuatu yang wajar gitu. Tapi yang penting hari ini adalah nih, khusus konten ini mungkin untuk teman-teman Muslim, adalah bahwa banyak teman-teman mualaf di daerah Ciranjang itu yang kurang mendapat pembinaan. Betul. Ya, pembinaan itu seperti apa sih, Kang Agus? Mungkin akidah atau keseharian masih makan daging anjing, bisa diceritakan Kang Agus? Baik, ya pembinaan kepada mualaf ini kan menjadi penting, menjadi penting karena mereka mengenal Islam tidak dari kecil. Kalau
Kalau yang lain mungkin dari kecil sudah belajar tentang agama Islam. Kalau mualaf misalkan ada yang usianya 40 baru masuk muslim kan gitu. Nah sementara mereka sama sekali tidak mengetahui tentang tata cara ibadah Islam, apa yang menjadi halal atau haram di Islam kan enggak. Nah yang jadinya kurang pembinaan adalah rata-rata ketika sudah bersahadat dan mendapatkan surat keterangan masuk Islam, nah, mereka itu tidak mendapat pembinaan baik itu dari lembaga pemerintah. Harusnya ini menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah. Misalkan ada MUI. Nah, mungkin di MUI di sana juga karena tidak mendapat dukungan dari MUI Cianjur sendiri sehingga artinya harusnya kan kita jemput bola. Ini seorang menjadi muslim. Ya karena jauh ya udah kita samperin, kita ajarin cara wudu, cara sholat. Nah, karena memang juga mereka ekonominya di sana lemah gitu ya. Jadi alasannya kan saya nggak ikut pembinaan karena saya kerja. Ya akhirnya udah terus bertahun-tahun, berbulan-bulan udah bersahadat tapi tidak melakukan apa yang menjadi Sholat kewajiban misalnya. di Islam. Ya akhirnya mereka lama-lama karena pengaruh lingkungan juga di sana, lingkungannya kan kalau lingkungan di Kristen tidak ada sholat maghrib, tidak ada sholat subuh, mereka bebas-bebas aja kan. Mereka terbawa lagi ke sana. Dan mereka itu orang Sunda ya? Orang Sunda. Berbahasa Sunda seperti ente. Iya. Nah, cuman kalau jangan aneh kalau di sana ada Elizabeth Ngaramet gitu, itu mah udah. Karena memang di sana orang Kristen juga sama dengan kita miskin gitu. Enggak kaya di sana juga. Ya ada juga yang kaya ada. Ada yang kaya. Orang Islam juga ada yang kaya. Kebanyakan ekonomi lemah. Lemah sama orang Kristen juga. Jadi makanya tos dulu dong ekonomi lemah gitu. Nah, jadi makanya mu'alaf itu di sana kalau misalnya lihat asnafnya ada fakir, ada miskin. Kalau di sana kan double. Miskin iya, mu'alaf iya. Karena memang mereka pindah ke Islam itu bukan orang kaya, tapi orang-orang justru yang justru harus dibantu. Nah, itu lagi-lagi teman-teman berarti di sana ada soal struktur ya, soal ketimpangan sosial. Iya. Ada soal kemiskinan dan sebagainya dan itu mostly saya yakin itu penyebabnya bukan soal agama. Iya. Soal kapitalisme. Iya. Iya betul. Iya. Ya, jadi mereka kurang pembinaan dan katanya masih banyak yang makan. Nah itu betul. Anjing, katanya daging anjing lebih murah di sana tuh gimana? Daging anjing mah nggak dijual, disembelih sendiri dia 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 ternak anjing. sendiri. Kalau yang dibeli itu daging celeng. Celeng itu babi. Daging celeng itu Bukan babi babi hutan. Ya? Babi hutan namanya celeng. Celeng kalau di kita disebutnya bagong apa ya? Bagong. Oke. Beda dengan babi yang ternak ya. Oh. Kalau babi ternak kan kayaknya mahal gitu. Kalau di itu mah morok kalau di sana mah apa namanya tuh yang suka ke hutan gitu ada. Nah itu orang yang ke hutan itu dia nembak babi itu. Kemudian dijual itu. Nah, si dagingnya itu dijual. Kilo 40 katanya. Ya, kalau tahun kemarin tahun 2020 ya, masih di angka 40 45. Gitu lebih Let's say murah. sekarang 50.000 lah. Sekilo. Daging celeng di sana 50.000 sekilo. Oh, murah banget, Bos. Murah banget. Daging ayam aja 340 ya, 39 apa? Iya, antara segitulah kemarin sampai 40 kemarin. Hampir 40 daging ayam. Ini daging celeng cuma 40.000. Betul. Gimana nggak tertarik tuh orang-orang kan? Ya. Makanya kalau tahun-tahun kemarin kita ada muhsinin yang setiap tahunnya itu sebelum Idul H-1 atau H-2 dia suka sodako sapi. Jadi ini bagus ada sapi satu, tolong ya disembelih di sana dan bagikan kepada para mualaf. Saya nggak mau ada dengar mualaf yang karena pengen makan dengan daging akhirnya beli daging celeng. Dia sembelihin sapi gitu. Alhamdulillah ini udah 3 tahun saya berjalan. Nggak tahu hari tahun ini karena kalau nggak salah umroh ya. Gitu. Dan mudah-mudahan ada muhsinin yang lain. Gitu. Jadi ya itu kalau masalah yang haram di orang muslim kan di mereka belum tentu haram. Contoh ya daging tadi. Atau di malam tahun baru dia ada yang pesta-pesta mabuk itu udah biasa. Masih ya, Masih ada. Kalau ini maaf prostitusi bagaimana misalnya? Prostitusi kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi apa sih masalah sosial yang meresahkan ya? Apa krimen masalah sosial itu kan ya itu prostitut misalnya terus narkoba itu kan ya paling itu sosial. aja miras karena memang dangdut judi ya masih ya pernah saya bahkan yang lapor tuh orang Kristen karena maaf saya tuh kan
dikenal dulu tuh Jagoan kayaknya Kang Agus. bukan jagoan. Centeng. Dikenal jadi suka tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu, perjudian. Saya suka babat habis gitu kan dulu. Nah, maka ada lapor katanya di dekat gereja saya ada yang suka gitu, Kang Agus coba datanglah jam 11 keliling pakai motor. Kan gitu. Nah, jadi itu perjudian. Kalau perjinahan secara ini mah kayaknya saya belum ini ya, cuman bilang enggak. Mungkin Kang Agus nggak tahu aja. Nggak tahu aja Biasanya mungkin. dekat soal judi sama Jina dekat itu. Iya, saya sih pernah dengar, cuman saya Miras. nggak berani ngomong karena saya belum tahu sendiri. Kalau misalkan miras, terus apa namanya, ya tadi perjudian, ya sempat tahu sendiri, bahkan salah satu toko miras di sana sempat ditutup baru seminggu. Apa sih ditutup. rata-rata mata pencaharian orang di sana? Petani kah? Kalau mata pencaharian orang di sana ya petani, ada juga pedagang ya, kebanyakan serabutan ya, kuli-kuli gitu ya. Misalkan tani dia, tapi dia yang punyanya seseorang yang punya tanah banyak, ya orang Dia buruh tani. buruh tani Peasant itu namanya. buruh tani itu kebanyakan buruh tani Iya. di sana. Iya, jadi benar kan ternyata ya struktur sosial, karena tadi kebanyakan adalah buruh tani dan kerja serabutan. Buruh tani itu peasant. Peasant itu beda with farmers. Farmers dia punya land. Kalau peasant ini nggak punya buruh. Jadi dia ngandelin tenaga aja dan dia dapat jatah bagi hasil dari hasil panen nanti seperti itu kan, dan itu biasanya nggak banyak. Dan itu menjadi sangat tergantung, ketika panennya rusak maka yang dia dapatkan sedikit atau bisa jadi dia nggak dapat sama sekali. Nah, disitulah yang namanya hidup di ambang batas ekonomi subsisten namanya. Nah, teman-teman, ini menarik ya untuk menggali kisah ini, tapi mungkin kita akan secara khusus nanti ke sana untuk melihat keadaan langsung di sana seperti apa ya. Tapi saya lihat di Maps ya, karena saya juga sebenarnya saya sering lewat sana, tapi saya nggak ngeh kalau ternyata di sana ada problem seperti ini gitu ya. Ada Jogja Department Store, ada mall juga kan sebenarnya. Ada. Karena dia kota kecamatan Iya. ya. Jadi kecamatan yang diantara hampir sebanding dengan kecamatan yang ada di Kota Cianjur. Jumlah penduduk di Kecamatan Ciranjang itu jumlah penduduknya itu terbanyak ketiga di sini di Kabupaten Cianjur. Terbanyak ketiga. Oke. Tapi termasuk yang termiskin ya. Ya mungkin perdalamannya seperti itulah. Seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menggelisahkan Kang Agus dengan keadaan para mualaf di sana? Ya. Terus sehingga antum kemana-mana dan mencoba menggalang jaringan untuk membantu mualaf di sana. Baik. Ya, yang saya sangat khawatirkan adalah yang pertama, saya takut bahwa mereka yang sudah bersyahadat, ya, mualaf yang tadi disebut mualaf itu kembali lagi ke agama lamanya ya. Karena memang tidak sedikit ada yang balik lagi karena memang himpitan ekonomi. Memang ada beberapa mualaf binaan kita yang masih rumahnya satu rumah dengan ibunya, sedangkan ibunya masih orang Kristen. Ketika ini cerita belum lama ya, dia ada seorang mualaf, tidak saya sebutkan namanya. Dia itu punya suami, terus rumahnya kontraknya tidak kebayar, baliklah ke ibunya sama suaminya yang muslim itu kan udah masuk muslim si perempuannya itu. Akhirnya kan diomongin sama ibunya, kamu nikah sama muslim, ternyata kamu masih sengsara. Nah, itu tekanan-tekanan seperti itu masih terjadi. Makanya saya sangat kesian, banyak orang mualaf yang masih ngontrak tidak terbayar. Ini jadi saya tuh sengaja tidak membuat sekat ya dengan para mualaf. Beda dengan kalau ustadz ya saya wajar-wajarnya bikin sekat karena saya bukan ustadz. Jadi mereka itu dari mulai tidak punya beras, tidak punya jajan anaknya, ya ngomong saya. Terus antum kasih dok. Alhamdulillah kalau ada. Tadi mau berangkat, sempat ada yang WA, Pak, saya sakit perut, tidak kebeli obat. Itu tuh dede yang ikut kan. Dede. Obatnya apa tuh? Ya kasih dialet gitu kan. Ya gitu aja lah. Iya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang dari konsorsium kan sudah menyediakan dokter per 2 bulan, dokter gigi dan dokter umum, dan tadi disarankan juga udah oleh Ustadz Taufik bahwa ketika ada yang sakit di telepon aja atau dihubungi dokter, nanti minta resep, dan alhamdulillah dari konsorsium udah menyimpan dana untuk kesehatan tersebut.
Nanti kalau ada yang sakit beliin obatnya, nanti resepnya minta ke dokter. Nah itu juga sangat membantu dan itu program bagus ya, bagus sekali itu ya. Karena memang ya kesehatan memang di sana harus lah ya. Ketika memang mereka tidak diperhatikan, mereka merasa balik lagi. Mudah-mudahan lah doanya dari semuanya, dan saya mohon kepada semuanya lembaga dakwah yang di mana saja berada, ditunggu kedatangan di Ciranjang untuk sama-sama bersinergi. Saya sebagai jembatannya di sana untuk membina para mu'alaf, baik membina akidah juga untuk memberdayakan ekonominya tentunya. Ya, karena dibina ekonominya tidak diberdayakan sama aja. Iya, Ya kayak tadi ya. Ada musinin yang memotong sapi, tapi sapi kan paling setahun sekali. Iya. Dan langsung habis dalam 2-3 hari. Iya. Bagi mualaf, sementara masih ada 300-an hari yang dia harus jalani sehari-hari. Betul. Jadi gini teman-teman, lagi-lagi kalau saya ngelihatnya ya, perspektifnya ini adalah masalah ketidakadilan sosial. Not only about the religion ya. Jadi problems kita adalah bukan hanya mualaf tadi yang pada ngontrak-ngontrak, yang pada nggak punya duit, yang pada dalam tanda kutip miskin. Bukan itu. Tapi juga banyak non-muslim di sana yang juga miskin. Benar nggak? Banyak. Nah, jadi ini masalah kita teman-teman. Jadi mualaf ya, muslim yang dari lahir muslim, yang mualaf, yang dia convert, dan orang non-muslim di sana banyak yang masih miskin. Dan ini adalah sedangkan jarak Ciranjang itu dengan kota Cianjur sangat dekat, mungkin puluhan kilometer, dengan Jakarta mungkin cuma 100-an kilometer yang menjadi pusat ekonomi negeri ini. Jadi lagi-lagi ini ada masalah ketimpangan sosial yang harus kita tangani sama-sama, dan itu baiknya memang tidak hanya lembaga dakwah ya, lembaga kemanusiaan dan sebagainya. Dan sebenarnya nggak harus lembaga muslim juga. Bisa aja kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial sekuler ya, untuk membangun Ciranjang supaya menjadi lebih gemah ripah lojinawi lagi. Sehingga saya yakin ya, makin orang perutnya kenyang, Kang Agus ya, perutnya kenyang, dia terjamin ya untuk makannya dia sehari-hari, anaknya bisa sekolah, sanitasinya bagus. Yang pertama adalah sanitasi sebenarnya. Dia lebih dignity, dia lebih punya dignity itu bahasa Indonesianya apa sih? Ya pokoknya dignity ya, dia punya dignity, dan sehingga dia akan lebih mencintai misalnya agamanya. Ya. Dia lebih menghargai orang lain yang berbeda pendapat dengan dia. Nah, di sanalah toleransi terjaga sebenarnya. Jadi ini bukan soal perang mendapatkan jamaah, bukan, tapi ini adalah soal ketidakadilan yang menimpa masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih Kang Agus. Kang Agus ini adalah fasilitator di sana. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan dari lembaga sosial tertarik untuk you want to know more tentang keadaan di Ciranjang, bisa saya akan tuliskan di bagian deskripsi nomor telepon Ustadz Agus. Terima kasih Kang Agus atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita akan ketemu lagi di sana. Baik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.